Selamat datang di video kami tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional atau yang bisa disebut dengan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam 5 menit ke depan kita akan menjelajahi program JKN ini. Isinya yaitu tentang program ini bekerja, siapa saja yang dilibatkan, dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat di sekitar. Pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas konsep dari BPJS. BPJS merupakan badan hukum publik milik negara yang non-profit dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ada 2 jenis BPJS, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk jaminan sosial ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN mengatur cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN, bagian dari SJSN di Indonesia, diselenggarakan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan wajib sesuai UU nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar bagi mereka yang membayar iuran sendiri, baik dari mereka yang dibayarkan oleh pemerintah maupun mandiri. Menurut data BPJS Kesehatan hingga 31 Januari 2023, peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah mencapai 2.490 juta jiwa. Mengapa perlu adanya JKN? Biaya kesehatan terus meningkat dan pola penyakit juga berubah dari infeksi ringan menjadi penyakit kronis. Jika seseorang sakit, biaya yang harus ditanggung bisa sangat besar dan mempengaruhi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memiliki jaminan kesehatan nasional atau JKN yang berfungsi sebagai asuransi sosial. Dengan JKN, risiko biaya kesehatan ditanggung bersama, bukan hanya oleh individu yang sakit. Ini membantu masyarakat, terutama mereka yang berisiko tinggi terkena penyakit, untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan perlindungan ekonomi. Meski demikian, masih perlu ada perbaikan untuk mencapai layanan kesehatan yang sempurna. Jadi, JKN adalah cara untuk membantu masyarakat menghadapi biaya kesehatan yang semakin meningkat. Untuk cara pendaftaran JKN, ada 2 opsi, online dan offline. Untuk pendaftaran secara online dapat melalui aplikasi mobile JKN dengan cara yang pertama, unduh dan buka aplikasi JKN di perangkat kamu. Kemudian, pilih opsi pendaftaran peserta baru pada halaman utama aplikasi. Ketiga, setujui syarat dan ketentuan pendaftaran yang ditampilkan. Kemudian, masukkan nomor induk kependudukan kamu dan ketik kode CAPTCHA yang muncul. Pilih fasilitas kesehatan yang kamu inginkan untuk menerima pelayanan BPJS Kesehatan. Kemudian, masukkan alamat email kamu, lalu klik simpan untuk menyimpan data pendaftaran. Kode verifikasi akan dikirimkan melalui alamat email yang telah kamu daftarkan. Kemudian calon peserta akan mendapatkan virtual account untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Setelah melakukan pembayaran iuran, peserta secara resmi terdaftar di BPJS Kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan dapat diakses secara virtual melalui aplikasi mobile JKN dan dapat diunduh. Untuk pendaftaran secara offline dengan cara kunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat di kota kamu. Kemudian, siapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan, yaitu fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan foto terbaru berukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Isi formulir pendaftaran yang diberikan oleh petugas dengan lengkap dan benar. Setelah formulir diisi, kamu akan diberikan virtual account BPJS yang digunakan untuk pembayaran iuran dan transfer dana klaim jika diperlukan. Kemudian, lakukan pembayaran iuran di bank yang telah ditunjuk oleh BPJS Kesehatan. Serahkan bukti transfer ke kantor BPJS Kesehatan dan tunggu beberapa saat hingga kartu BPJS Kesehatan selesai dicetak. Ada 2 manfaat jaminan kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non-medis, yang meliputi kerugian dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Paket manfaat yang diterima dalam program JKN ini komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan bersifat paripurna, yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya premi bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan dalam konteks upaya kesehatan perorangan atau personal care. Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif, namun masih ada yang dibatasi, yaitu kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak berupa tongkat penyangga,
kursi roda, dan korset. Sedangkan yang tidak dijamin meliputi yang pertama, tidak sesuai prosedur, yang kedua, pelayanan di luar vaskes yang membantu dengan BPJS, yang ketiga, pelayanan yang bertujuan kosmetik, yang keempat, pemeriksaan umum, pengobatan alternatif, kelima, pengobatan untuk mendapatkan keturunan, yang keenam, pelayanan kesehatan pada saat bencana, ketujuh, pasien bunuh diri atau pasien yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri atau bunuh diri dan narkoba. Tantangan dan solusi. Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disebut juga dengan JKN di Indonesia ini telah mengalami beberapa tantangan dan solusi dalam pelaksanaannya. Berikut salah satu contoh tantangan dan solusi yang telah dihadapi dan diupayakan, yaitu tantangannya, pemerintah dalam mendorong fasilitas kesehatan bekerja sama dengan JKN. Solusinya, yang telah diupayakan adalah dalam pelaksanaan JKN, tantangan dan solusi yang dihadapi dan diupayakan berfokus pada pengelolaan dana, penerapan pola pembayaran, kebijakan pelayanan kesehatan swasta, dan pemerintah dalam mendorong fasilitas kesehatan bekerja sama dengan JKN. Wawancara bersama BPJS Kota Pontianak menghasilkan beberapa hasil, yaitu yang pertama, bagaimana peran BPJS Kota Pontianak dalam mendukung program JKN yang dibentuk oleh pemerintah. BPJS Kota Pontianak terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan layanan kesehatan. Misalnya, kebijakan yang disetujui di tingkat pusat oleh kementerian dan kemudian diimplementasikan oleh BPJS Kota Pontianak melalui kerjasama dengan Dinas Sosial dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah termasuk kabupaten atau kota di bawah BPJS Kota Pontianak juga berkolaborasi dalam mendaftarkan peserta JKN melalui anggaran APBD mereka. Dengan demikian, BPJS Kota Pontianak bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung program JKN. Apakah ada tantangan terkait program JKN? Tantangan selalu ada, tetapi BPJS Kota Pontianak terus menciptakan inovasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Program JKN tidak bisa berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, peserta, dan pemberi kerja. Mereka semua adalah bagian penting dari program JKN. Selama ini, BPJS Kota Pontianak selalu menghadapi tantangan, tetapi melalui kerjasama, tantangan-tantangan tersebut bisa ditangani dengan baik. Selanjutnya, apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai program JKN dan apa saja bentuknya? Sosialisasi BPJS Kesehatan dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari tingkat RT dan RW. Program BPJS di Kota Pontianak selalu menyertakan sosialisasi. BPJS Kota Pontianak juga melakukan sosialisasi bersama DPR RI serta menggunakan media sosial, media elektronik, dan media online. Semua saluran ini telah BPJS Kota Pontianak memanfaatkan, termasuk menggunakan banner. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan see you!